Kantong, Semar. Inilah deretan mitos alas roban yang jarang sekali diketahui banyak orang. Jalur alas roban sudah sejak dulu dikenal angker. Banyak cerita mistis dari masyarakat setempat serta pengalaman para pengendara yang sering melintasi daerah tersebut. Hal itu tidaklah mengherankan, karena jalur alas roban menerobos lebat dan seramnya hutan yang berada di wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keangkeran jalur alas roban ini sangat melegenda dengan mitos-mitos cerita mistis masyarakat setempat yang bikin ciut nyali. Kondisi kanan kiri jalan ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan liar ditambah minimnya penerangan membuat suasana seram semakin melekati tempat ini. Jalur alas roban dibuat dari zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan ini memiliki kontur tanah yang kurang bersahabat, sehingga sering jadi salah satu penyebab banyak kecelakaan yang memakan korban jiwa. Di samping kondisi jalan itu juga menanjak curam dan berkelok serta padatnya lalu lintas karena dilewati kendaraan besar, membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. 1. Fakta dibangun dengan darah bahkan nyawa. Jalan yang digagas oleh Daendels itu dibangun abad ke-18 zaman kolonial Belanda. Jalan ini dikenal juga dengan sebutan Belanda, De Grote Poslot. Untuk membangun jalan ini Belanda menggunakan keringat, darah bahkan nyawa kaum pribumi yang dijadikan budak tenaga kerja paksa. Untuk membuka dan membuat jalur alas roban bukan hal mudah sebagaimana teknologi sekarang. Warga pribumi saat itu harus membuka hutan serta membelah gunung dengan peralatan sangat sederhana. Selain itu mereka hanya diperas tenaganya saja tanpa adanya kesejahteraan. Layaknya seorang budak, warga pribumi yang dipekerjakan dengan tidak diberi upah sama sekali bahkan waktu istirahat juga tidak cukup. Akibat perlakuan kejam tersebut, banyak dari pekerja yang kelelahan dan meninggal dunia. Kabarnya, saking kejamnya penjajah saat itu, mereka membuang mayat-mayat para pekerja tersebut seperti layaknya hewan. Karena itu tidak heran aura yang ada di sepanjang jalan tersebut sangat negatif. Tentu dari hal itu pun kemudian lahir mitos tentang arwah penasaran dari para pekerja paksa yang sering menampak dan suka mengganggu pemakai jalan. 2. Fakta jalur jalan alas roban cukup berbahaya. Seperti yang telah diutarakan di awal, jalur alas roban memiliki kondisi dan kontur jalan yang berbahaya. Hal itu tidaklah mengherankan, karena jalur alas roban menerobos lebat dan seramnya hutan yang berada di wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keangkeran jalur alas roban ini sangat melegenda dengan mitos-mitos cerita mistis masyarakat setempat yang bikin ciut nyali. Kondisi kanan kiri jalan ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan liar ditambah minimnya penerangan membuat suasana seram semakin melekati tempat ini. Jalur alas roban dibuat dari zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan ini memiliki kontur tanah yang kurang bersahabat, sehingga sering jadi salah satu penyebab banyak kecelakaan yang memakan korban jiwa. Di samping kondisi jalan itu juga menanjak curam dan berkelok serta padatnya lalu lintas karena dilewati kendaraan besar, membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. 3. Fakta lumbung mayat korban Petrus. Di antara fakta lainnya, yang paling mengerikan dari alas roban adalah tempat favorit membuang mayat korban pada zaman Petrus penembakan misterius. Beredar di Indonesia mereka menjadikan alas roban sebagai lumbung mayat dari orang-orang yang dihabisi. Peristiwa pembuangan mayat saat itu sempat ada yang menyaksikan langsung kejadian tersebut hingga jadi berita besar yang tersebar. Kabarnya, meski jadi lumbung mayat, namun keberadaan mayat itu sendiri tidak pernah ditemukan, menghilang di telan bumi. Beberapa pendapat ada yang mengatakan mayat-mayat tersebut dibawa oleh binatang buas ke dalam hutan atau bisa juga terkubur,
mengingat kondisi tanahnya liat dan berlumpur. 4. Mitos ada penunggu makhluk halus dari legenda Tumenggung Bau Reksa. Kabupaten Batang termasuk daerah di bawah kekuasaan pemerintahan Sultan Agung Mataram. Saat itu daerah tersebut dipimpin oleh seorang tumenggung yang bernama Raden Bau Reksa. Berkenaan dengan rencana penyerangan Sultan Agung ke Batavia, Tumenggung Bau Reksa juga berencana membuka kawasan Alas Roban itu dijadikan lahan pertanian sebagai stok ketahanan pangan ketika berperang. Sayangnya rencana Tumenggung tersebut mendapat pertentangan dari penunggu Alas Roban yakni sejenis makhluk halus. Akhirnya memberikan perlawanan dan melakukan penyerangan ke prajurit dengan mengirim penyakit yang berakhir pada kematian. Banyak prajurit yang berupaya membabat mendadak terserang penyakit, bahkan banyak di antaranya yang meninggal. Setelah Tumenggung Bau Reksa melakukan komunikasi dengan makhluk penghuni tempat itu, akhirnya diizinkan membuka lahan tersebut dengan kesepakatan imbalan hasil sedekah bumi dalam bentuk sesajian berupa hasil panen. 5. Rawan kecelakaan. Warga sekitar menyebutkan banyaknya kecelakaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Diakui jalur ini sepi dan gelap hingga beragam kisah dari gangguan makhluk gaib. Ditambah situasi jalan juga curam, licin, dan minim penerangan. Para pengendara yang belum paham kondisi jalan ini sering jadi korban karena tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dan yang menjadi alasan kebanyakan para pengendara melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi adalah rasa takut ingin segera meninggalkan wilayah tersebut. 6. Mitos pantangan bagi pengendara yang melewati Alas Roban. Untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, ada beberapa pantangan yang harus dipenuhi oleh para pengendara. Jangan sekali-kali menanggapi hal-hal aneh karena itu merupakan jenis gangguan dari makhluk gaib yang ada di wilayah tersebut. 7. Mitos pohon beringin putih. Dalam adat masyarakat Jawa, keberadaan pohon beringin identik sebagai rumah para jin. Ya, hal ini berlaku pula di Alas Roban, di mana pada lokasi ini ditemukan pohon beringin berwarna putih. Lokasi pohon beringin berada persis di samping jalan. Di sepanjang jalan Alas Roban sekarang banyak pohon beringin putih tumbuh subur. Pohon tersebut dipercaya sebagai rumah makhluk halus. Di daerah tersebut banyak dihuni monyet liar yang bergelantungan. Katanya hewan tersebut sulit ditangkap meski sudah ada yang mencoba dengan berbagai cara. Saat ini Alas Roban ini ada 3 jalur yang bisa dilewati yakni Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban, Jalur Lingkar Selatan dan Jalur Utara. Kantong, Semar. Itulah 7 deretan mitos dari Alas Roban. Semoga dengan video singkat ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Alas Roban.